Pembentukan pemerintahan baru Sudan diperkirakan akan terjadi setelah Khartoum selesai direbut kembali, kata sumber militer kepada kantor berita Reuters pada hari Ahad, 9 Februari 2025. Sehari sebelumnya, Kepala Angkatan Darat Abdel Fattah al-Burhan mengatakan akan membentuk pemerintahan masa perang yang teknokratis. Apa yang terjadi sebenarnya di Sudan? Mengapa konflik terus berkobar? Sejauh mana pengaruh Amerika di Sudan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rifan Wahyudi selaku pengamat Timur Tengah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rifan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Bung Rifan, konflik di Sudan menurut Anda apa yang menyebabkan akselerasi pertempuran yang tiba-tiba di antara konflik Sudan ini antara tentara dan pasukan pendukung cepat sejak akhir 2024 ini, Bung? Akselerasi perang saudara ya yang ada di Sudan kayaknya memang ada hubungannya dengan peristiwa aktivitas di negara superpower ya di Amerika. Itu pergantian pemerintahan Joe Biden dengan Trump sehingga ada resetting meskipun secara umum sebuah kebijakan itu tidak berubah, tetapi style itu mungkin ada perbedaan antara zamannya Joe Biden dari Partai Demokrat dengan Trump dari Partai Republik. Perbedaan gaya saja sebetulnya, tetapi Amerika ingin tetap mengokohkan hegemoni sebagai adik kuasa tunggal di kawasan Afrika Timur Laut ya, karena Sudan itu adalah merupakan termasuk negara besar, meskipun sudah dibelah pada tahun 2011, Sudan sudah terpecah menjadi Sudan Utara atau Sudan sekarang dengan Sudan Selatan, karena yang Sudan Selatan yang terkenal dengan pemberontakan John Garang dari milisi Kristen memisahkan diri dari Sudan sehingga eh, Sudan Selatan hanya berpenduduk 11 juta tetapi penuh sumber daya alam karena lebih subur tanahnya, sedangkan Sudan Utara atau Sudan saat ini itu lebih pada berbasis minyak ya, yang tentu ini menjadi lirikan atau perhatian dari negara besar termasuk superpower Amerika Serikat sehingga berpengaruh terhadap adanya akselerasi pertempuran antara RSF pasukan eh, gerak cepat ya dari pemberontak dengan tentara reguler yaitu yang dipimpin dari tentara TNI Angkatan Darat eh, Abdul Fattah Al-Burhan ya, yang pada sebelum September 2024 kemarin mengalami kemunduran karena eh, terutama di ibu kota termasuk di Khartoum, Sudan bagian timur sudah mendekati Laut Merah ya, karena memang luas lahan Sudan itu membentang dari utara perbatasan Mesir sampai ke selatan Afrika Tengah ya. Kemudian juga di sisi barat ada Chad. Itu juga menunjukkan Sudan adalah memiliki wilayah yang sangat luas di negara Afrika. Tapi meskipun sudah cuil, maka ini kesempatan adu domba dari adik kuasa untuk mengaduk-aduk tanpa memperhatikan kepentingan rakyat Sudan yang mereka tentu dengan kelaparan, dengan apalagi pendidikan dan pertumbuhan ekonomi misalnya itu ya jauh panggung dari api kalau berbicara tentang layaknya sebuah negara yang membangun dan berkemajuan dan peradaban ya. Sehingga ini dibiarkan terpuruk begitu dengan kebijakan divide et impera, pecah belah dan jajah, warik watasud gitu ya. Jadi memang sejak dulu sejak
termasuk di Indonesia zaman Belanda dulu juga divide et impera itu selalu dilakukan. Termasuk untuk saat ini yang dulu antara RSF dengan tentara reguler saat ini itu adalah satu satu sekutu ya ketika menumbangkan pemerintahan Umar Basir sebelumnya sehingga setelah berhasil menumbangkan pemerintahan Umar Basir justru mereka bahkan berperang tidak hanya bersengketa tapi juga berperang yang pada tahun kemarin RSF pasukan gerak cepat atau pasukan reaksi cepat itu yang disebut paramiliter ini saya juga tidak tahu faktanya ya. Paramiliter itu apakah eh, para seperti Kopassus begitu ya pasukan elit atau seperti milisi begitu. Ini tapi sebelumnya itu pasukan regulernya menjadi sempat terdesak. Bahkan ibu kota Khartoum yang itu jauh di timur itu bisa dikuasai oleh RSF yang kemudian kondisi ini berbalik menjadi eh, ke pasukan tentara dari di bawah Abdul Fattah Al-Burhan itu berbalik menguasai keadaan dengan tadi ya kesabaran yang eh, bertahan dan juga eh, strategi untuk membalik keadaan gitu sehingga pasukan RSF saat ini mampu bertahan di Sudan bagian barat yaitu di daerah Darfur. Darfur itu ada tiga, tiga distrik ya, Darfur Barat, Darfur Utara, dan Darfur eh, Selatan. Yang itu berbatasan dengan negara Chad tetangga. Jadi sudah di ujung barat, tetapi pasukan tentara tadi lebih menguasai di Sudan Pusat, Tengah, dan juga di Sudan Timur yang berbatasan dengan Laut Merah. Demikian eskalasi dan dinamika yang terbaru, meskipun ini sebetulnya sudah Februari kemarin ya, dinamika yang terjadi yang ini tentu tidak luput dari perhatian kita sebagai peduli terhadap kehidupan kaum muslimin yang di Sudan itu ya memang kehidupan keberagamaannya mayoritas penduduknya adalah Muslim. Kalau yang Sudan Selatan itu baru yang Nasrani dan animisme yang sudah terpisah sejak 2011. Tapi yang Sudan Sudan saja atau Sudan Utara ini menjadi termasuk perhatian kita begitu. Demikian Bung Anggi. Ya, lantas mengapa Bung Rifan tentara Sudan mengubah strategi menjadi serangan besar-besaran pada Januari ini, Bung? Kalau kita melihat kita hubungkan dengan dinamika hitoh atau kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang ada perubahan karena kemarin baru saja serah terima antara Joe Biden ke Donald Trump yang ini menjadikan ya ada sedikit perubahan termasuk kebijakan Amerika di Sudan sehingga kalau uh, terjadinya pas serangan besar-besaran itu ya menurut hemat saya ya tidak luput dari arahan atau bahkan dorongan dengan dukungan ya dari pemerintah Amerika Serikat dengan kebijakan Trump yang memang dalam waktu 100 harinya itu sudah puluhan kebijakan yang kontroversial ya. Di banyak negara banyak belahan dunia termasuk mengakuisisi Gaza, kemudian Greenland, mengakuisisi Panama, bentrok dengan Kanada dan Meksiko dan seterusnya ya itu kan banyak kebijakan-kebijakan Amerika yang khas Partai Republik yang lebih pada the first America First gitu ya atau dengan slogan Make America Great Again ya MAGA itu ya yang ini apa ya semangat nasionalisme picik nasionalisme sempit Amerika Serikat
di dalam pemerintahan baru dari Trump. Yang ini juga sudah ada kasus, apakah ini akan memicu semacam mosi tidak percaya di dalam negerinya Amerika Serikat. Tetapi termasuk pengaruh kebijakan politik luar negeri Amerika di benua Afrika, khususnya di Sudan, itu begitu kentara ya. Termasuk adanya dinamika perang saudara yang ini kok ya mau-maunya mereka diadu dombakan oleh pihak luar begitu, sehingga menimbulkan kondisi yang tidak kondusif bagi ya kesejahteraan rakyat, masuk mungkin ya pembangunan ekonomi dan pembangunan secara umumnya yang jadi korban lagi-lagi ya rakyat Sudan yang jumlahnya sekitar 45 juta itu ya. Ya cukup cukup besar, negara yang berjumlah lebih dari 40 jutaan begitu dibandingkan Indonesia memang masih seperberapanya itu. Tapi cukup menjadi salah satu negara yang relatif kuat di Afrika gitu. Sehingga ini tidak luput dari pengaruh geopolitik atau hitoh strategi negara besar khususnya Amerika sebagai pemegang hegemoni dunia di kawasan Afrika. Demikian. Lantas menurut Anda, Bung Rifan, apa alasan utama pasukan dukungan cepat menarik pasukannya ke Darfur dan meninggalkan Sudan Tengah serta ibu kota Khartoum? Ya, ini adalah semacam adu strategi ya. Mereka dua pihak itu saling mengklaim kalau pihaknya Abdul Fattah al-Burhan mengatakan dia mengalami kemajuan dengan mampu membalik keadaan yang sebelumnya merasa terpojokkan, kemudian sekarang membalikkan keadaan sehingga gantian yang pasukan RSF yang sekarang kembali ke basis daerahnya di Sudan Barat ya. Itu dari sisi pihak dari Angkatan Darat Sudan atau tentara regulernya ya. Tetapi dari sisi RSF juga mereka mengklaim sebetulnya ini adalah untuk menjebak ya, menggiring dan menjebak dengan menciptakan koridor, koridor eh, supaya mereka masuk dalam jebakan yang tinggal nanti disiapkan pukulan yang mematikan. Itu sumber dari RSF mengatakan itu, bahkan termasuk untuk menarik perhatian internasional. Ini adalah sebagai panggung opini ya. Selain pihak RSF juga sudah menyiapkan uh, semacam perang untuk tahap berikutnya. Yang ini ya kalau mereka tanpa menyadari ya, dengan tanpa menahan diri, apalagi diselingi dengan bulan puasa, seharusnya pengendalian diri termasuk kesadaran politik itu ya mereka harus lebih mengutamakan kepentingan rakyat, termasuk kepentingan geopolitik dan juga ada unsur agama tentunya untuk persatuan. Harusnya seruan-seruan yang lebih strategis itu harusnya dilakukan. Mereka sebelumnya sudah melakukan persekutuan ketika menumbangkan rezim Umar Bashir sebelumnya. Kenapa sekarang kok tidak melakukan hal yang serupa begitu? Kalau masalah politik kan tinggal ya seni dari negosiasi ya untuk berbagi kekuasaan dan seterusnya, dan kemudian menghalau segala eh, intrik-intrik, jebakan-jebakan politik, jebakan-jebakan intelektual yang ditanam sebagai ranjau-ranjau politik oleh Amerika Serikat, yang itu ya intinya adalah politik adu domba tadi, divide et impera. Kalau dari segi persenjataan kan Amerika nanti bisa memasok lagi ya dagang perdagangan senjata yang ini merupakan uang besar itu ya bisa terus ngepul dapurnya gudang senjata atau pabrik senjatanya Amerika begitu. Di samping kepentingan-kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kalau politiknya ya mengendalikan Sudan yang
belum tereksploitasi seluruhnya dari segi sumber daya alam karena eh, ada sumber daya minyak, mineral begitu ya yang di Sudannya. Kemudian juga ada titik kritis adalah termasuk Sungai Nil ya yang kalau di Mesir itu menjadi sangat krusial dan sensitif. Kalau itu dibendung ya, maka Mesir itu bisa eh, kekurangan debit air ya. Padahal hulunya di Danau Victoria di Afrika Selatan yang melintasi sebagian besar Sudan itu juga sebagai kekuatan dari Sudan, tetapi ya belum dimainkan oleh Sudan. Tapi ini akan semakin menambah eskalasi berkaitan dengan negara tetangga berikutnya. Sehingga seruan untuk ya persatuan, kerjasama, termasuk meningkatkan kesadaran politik supaya tidak terjebak dengan permainan negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat yang punya ambisi besar, begitu ya. Apalagi ini juga kebijakan Trump untuk menarik, bahkan kemarin terjadi insiden untuk di Ukraina saja sudah di stop ya bantuannya. Tapi untuk di Israel malah bikin kebijakan yang kontroversial dengan merelokasi penduduk Gaza, begitu ya. Sehingga ini adalah hal-hal yang termasuk harus dipahami, disadari, kemudian sebagai kashful hutatil kubar ya, kita bongkar, kita singkap, kita ungkap makar-makar, rekayasa-rekayasa yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk kepentingan mereka sendiri dan geopolitik mereka dengan menafikan kepentingan umat Islam dalam hal ini khususnya ya. Sehingga jangan lagi kaum muslimin itu sebagai buih, mereka tidak dipandang sama sekali, tidak termasuk dari penduduk Sudan, ya, tidak dihargai sebagai manusianya, tetapi hanya kumpulan angka-angka statistik begitu ya. Karena ya tidak dalam kondisi yang eh, sejahtera begitu ya, dengan alam yang kalau di Sudan bagian utara itu memang kan awal dari gurun Sahara itu juga begitu. Yang di situ memang ada minyaknya, tapi iklimnya juga iklim yang sangat keras gitu ya. Berbeda dengan Sudan Selatan yang kemarin memisahkan diri itu justru lebih subur tanahnya. Yang ini harus menjadi kesadaran, harusnya jangan mau lagi untuk dibodohi, untuk bahkan dijerumuskan dalam sebuah perang saudara yang tidak tahu ujungnya sampai kemana hanya untuk memenuhi ambisi geopolitik dan kebijakan atau khitah Amerika Serikat sebagai negara dikuasa. Baik, Ustadz dan Bung Rifan, sejauh mana pengaruh Amerika dalam konflik internasional ini? Apakah Amerika maupun negara-negara di Timur Tengah ini terlibat, Bung? Sejak awal memang Amerika yang menentukan merah birunya, bahkan membuat narasi eh, opini global ya, termasuk untuk di kawasan Afrika. Yang sebagian dulu itu Amerika kan baru datang paling belakangan sebagai negara imperialis kolonialis ya, karena sebelumnya negara-negara Eropa Utara itu banyak sudah melakukan banyak penjajahan, mulai Jerman, Italia di Libya ya, kemudian yang paling banyak adalah Inggris, kemudian juga Prancis. Kalau Inggris itu termasuk di Sudan, di Mesir, itu jejak-jejak kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Barat ya, bangsa-bangsa Eropa di Afrika. Kemudian pasca Perang Dunia Kedua itu sedikit demi sedikit Amerika Serikat mulai menggeser
merebut bekas jajahan Inggris yang kemudian digeser dan direbut. Sehingga praktis pada abad 21 sekarang itu sebagian besar bahkan tidak hanya di Afrika, di seluruh dunia itu semuanya sudah dalam kendali atau minimal sebagai satelit atau proksinya Amerika Serikat begitu. Kecuali hanya negara mungkin masih eh, negara yang berani berbeda dengan Amerika Serikat itu ya termasuk Rusia misalnya ya, kemudian China, hanya sebagian kecil saja negara-negara yang negara independen ya, negara mustakillah yang kebetulan sebagai termasuk negara besar itu yang berani. Kalau yang negara-negara kecil ya semuanya semena wa ta'na tunduk kepada garis kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat, termasuk di Sudan ini. Sehingga ke depannya bagaimana itu ya masih ada kaitannya dengan kebijakan luar negeri Trump yang intinya adalah melakukan efisiensi. Jadi efisiensi anggaran Amerika ke eh, luar negeri ya. Sehingga termasuk Uni Eropa kemarin kan goncang juga. Selain melepas bantuan dari pada Ukraina, Amerika Serikat juga menarik bantuan dan kalau tidak lagi mengirimkan bantuan untuk Uni Eropa ya. Sehingga karena untuk menghemat anggaran sesuai dengan usulan dari Elon Musk ya, salah satu menterinya Trump itu yang kemudian melakukan efisiensi termasuk ngapain ngurusin negara lain begitu ya yang harus tekor begitu. Tapi memang itu adalah sebagai konsekuensi logis sebuah negara adidaya. Tapi sekarang sedang uh, melakukan pengetatan karena memang pertumbuhan ekonomi melambat tahun 2025 ini. Amerika Serikat saja dari 2,5% turun menjadi 1,6 ya persen pertumbuhan melambat. Bahkan Cina sendiri dari 5% turun menjadi 4% itu juga termasuk menjadi pertimbangan Amerika Serikat untuk melakukan efisiensi pengetatan anggaran atau dalam tanda petik ya pelit ya lebih pelit begitu tidak royal kepada untuk dana-dana eh, support luar negeri ya meskipun dengan ya berbagai cara kalau modelnya Trump ya memang seperti akuisisi Gaza itu kan juga dalam satu pihak dia ingin ya membangun apa ya tandingan ya terusan tandingan begitu ya. Karena kalau Panama juga mau diambil alih padahal tahun 99 kemarin sudah ternasionalisasi oleh negara Panama yang sebelumnya juga dijaga oleh angkatan eh, angkatan perang Amerika Serikat ya. Sehingga hanya tekniknya saja atau usulnya saja yang sedikit ada perubahan, tetapi ya untuk kebesaran Amerika Serikat termasuk melanggengkan hegemoni atas dunia internasional ini. Tapi semoga saja nanti dunia Islam semakin tercerahkan, perlu memang ya. Kalau kemarin Presiden Indonesia Prabowo juga menjalin koneksivitas koneksivitas dengan Turki, dengan Pakistan, itu kan poros-poros dunia Islam seharusnya tetap menjadi perhatian ya, di samping masalah dalam negeri Indonesia yang memang masih banyak. Tapi kalau untuk membangun sebuah aliansi negeri-negeri Muslim, termasuk Pakistan, Turki, Indonesia itu kan lebih dari cukup. Ditambah Sudan tadi ya, Nigeria misalnya, beberapa negara yang representasi kaum muslimin, maka ini menjadi sedikit berimbang. Selain ada BRIC dan seterusnya itu ya, memang semakin dinamis, dunia tidak lagi menjadi monopolar,
satu kutub saja di bawah hegemoni tunggal Amerika Serikat, tapi sudah mulai cair ya. Ada bipolar, kemudian munculnya Rusia dan China itu misalnya, kemudian kalau ditambah dengan dunia Islam itu menjadi lebih dinamis insya Allah. Demikian Bung Anggi. Baik, jazakallah Bung Rifan untuk paparannya pada kabar petang kali ini, juga semoga menjadi semangat bagi kita bahwa penjajahan memang masih terjadi karena hegemoni para negeri kapitalis, dan tadi yang disampaikan Bung Rifan juga menantikan kekuatan Islam untuk menumpas para penjajah ini. Jazakallah sekali lagi Bung Rifan untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.